Halo, assalamualaikum. Selamat malam, sahabat cahaya kehidupan semuanya. Bagaimana kabar Anda di hari ini? Hari Senin, 31 Agustus 2020. Saya doakan hidup Anda selalu penuh dengan kebaikan, penuh dengan kemudahan, penuh dengan keberlimpahan, dan tentunya penuh dengan keajaiban. Hari ini, 31 Agustus 2020, kembali saya membuat sebuah catatan harian untuk memberikan inspirasi kepada Anda yang sudah setia mensubscribe dan setia nonton semua video di Cahaya Kehidupan. Buat Anda yang belum subscribe, klik subscribe dan nyalakan loncengnya sehingga Anda dapat notifikasi setiap ada video baru dari Cahaya Kehidupan. Hari ini saya aktivitasnya tidak ada kelas MC online karena memang saya kosongkan. Jadi saya selalu adil di setiap aktivitas saya. Ketika sudah kelas MC ada urusan yang lain juga keluarga, dan untuk diri saya sendiri semuanya diatur dengan seimbang, dengan balance, sehingga hidup menjadi nyaman, menjadi damai, dan penuh dengan kebaikan. Sebetulnya sih hari ini ada jadwal, tapi mungkin di pikiran saya ingin istirahat, ingin mengosongkan, sehingga Bapak yang harusnya jadwalnya hari ini minta di reschedule, dan akhirnya ya hari ini kosong gitu ya. Hari ini saya mengurusi urusan kantor saya, tapi saya live via email. Saya tidak ke kantor, saya urusin lewat online. Saya baca email dari kantor pusat dan beberapa email lainnya yang memang jadi tugas saya di kantor. Setelah itu siang saya nemui teman-teman di Wanasejati. Karena kosong, maka saya ajak makan mereka ke sebuah tempat masakan Jepang, all you can eat. Seperti biasa saya selalu memberikan waktu untuk mereka, untuk happy-happy, untuk senang-senang. Karena yang namanya leader, yang namanya pemimpin, yang namanya seorang owner itu bukan hanya memerintah. Yang namanya leader bukan hanya mengatur. Leader juga harus menunjukkan kasih sayang, harus menunjukkan perhatian dan mengayomi yang dipimpin. Itulah ciri seorang pemimpin yang sesungguhnya. Sebetulnya apa yang saya kerjakan di kantor maupun di Wanasejati ataupun di tempat lain, ketika saya menjadi seorang leader, menjadi seorang pemimpin, sebetulnya saya hanya menjiplak apa yang sudah saya kerjakan ke diri saya sendiri gitu. Makanya ada berbagai kalimat yang bagus. Sebelum memimpin orang lain, pimpin dulu dirinya sendiri. Sebelum sayang ke orang lain, sayang dulu ke dirinya sendiri. Sebetulnya semuanya bermula dari diri kita sendiri. Kalau Anda sudah bisa ngurus dirinya dengan baik dari ujung kepala sampai ujung kaki gitu ya, maka Anda bisa mengurus semuanya. Diri kita sebetulnya sama seperti sebuah perusahaan, seperti sebuah organisasi, dan itu terpecah-pecah berbagai sistem. Ada sistem pencernaan, pernafasan, sistem darah, dan semuanya harus kita atur, kita padukan, kita buat sinergi, kita buat selaras, sehingga bisa untuk kita gunakan mencapai tujuan hidup kita. Itulah fungsi pemimpin, fungsi seorang CEO kalau bahasa kerennya gitu ya. Memadukan semua potensi yang ada di dalam sistem yang dia punya, di dalam perusahaannya, untuk ke arah kebaikan.
Seorang pemimpin harus punya tujuan. Seorang pemimpin harus punya visi yang jelas ke depan. Seorang pemimpin harus punya kemampuan memadukan semua potensi. Seorang pemimpin bukan hanya melihat kelemahan, itu harusnya tidak ada. Pemimpin yang baik adalah melihat kemampuan, melihat potensi, dan bagaimana caranya memaksimalkan itu untuk tujuan apapun. Sebetulnya itu semua sudah harus dimulai dengan diri kita sendiri. Menjadi pemimpin, kalau bahasa agamanya, adalah menjadi khalifah bagi diri kita sendiri. Sudahkah Anda menjadi pemimpin bagi dirinya? Ataukah Anda jadi follower? Nah, ini yang harus kita sadari. Sebetulnya setiap manusia, setiap jiwa-jiwa adalah pemimpin bagi dirinya sendiri. Setiap manusia adalah punya tanggung jawab terhadap hidupnya sendiri. Bukan orang lain yang harusnya mengurusi diri Anda. Bukan orang lain yang harusnya mempengaruhi diri Anda. Harusnya Andalah yang memegang kuasa kepada diri Anda sendiri. Andalah yang harusnya memegang kuasa terhadap pikiran Anda, bukan orang lain. Bukan orang yang Anda sebut guru, bukan orang yang Anda sebut spiritualis, atau orang yang Anda sebut sebagai terapis, orang yang sebut Anda trainer atau apapun juga, bukan mereka. Andalah yang harus mengurusi diri Anda sendiri. Andalah yang berhak menggunakan pikiran Anda. Ketika Anda menyerahkan diri Anda, menyerahkan pikiran Anda kepada orang-orang yang menyebut dirinya guru, menyebut dirinya spiritualis, yang menyebut dirinya trainer atau terapis, tanpa Anda punya kuasa, sebetulnya Anda salah. Kenapa? Harusnya Andalah yang mengurus diri Anda. Andalah yang harusnya mengenali potensi diri Anda. Kitalah yang diberi tugas oleh Tuhan untuk mengurusi diri kita sendiri. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Mulailah untuk menjaga diri kita dulu, baru keluarga. Ini sangat logis. Bagaimana kita bisa menjaga keluarga kalau kita tidak bisa menjaga diri kita sendiri? Sangat-sangat logis, sehingga semuanya kembali kepada diri kita sendiri. Sebelum memimpin orang lain, pimpinlah dirimu sendiri. Sebelum menasihati orang lain, nasihatilah dirimu sendiri. Kita harus sadar betul itu semuanya bermula dari diri kita sendiri. Jadilah pemimpin, jadilah khalifah buat dirimu sendiri. Karena itu, seorang pemimpin harus paham ilmunya, bagaimana memimpin, bagaimana mengendalikan, bagaimana mengontrol, bagaimana mengelola semua sistem, mengelola semua potensi untuk kebaikan tujuan hidupnya. Itu namanya pemimpin. Kalau Anda gagal memimpin diri Anda, indikatornya adalah hidup Anda susah, hidup Anda tidak nyaman, hidup Anda berkekurangan. Itu artinya Anda gagal menjadi pemimpin bagi diri Anda sendiri. Sekarang saatnya Anda bangun, Anda sadar, bangunlah diri Anda, bangunlah jiwanya untuk memimpin diri Anda dengan benar. Selamat malam, selamat istirahat. Izinkan tubuh Anda menjadi tubuh yang sangat damai, yang sangat penuh kebaikan. Izinkan tubuh Anda istirahat. Selamat malam. Salam dari saya, Firman Pratama. Assalamualaikum.